Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senyuwati dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu Hukum Perjanjian atau Hukum Perikatan. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian e-commerce, komponen-komponen e-commerce, dan juga aspek-aspek hukum e-commerce. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian e-commerce. Nah, e-commerce merupakan kegiatan usaha yang dilakukan melalui jaringan internet, yang dimana mencangkup tentang jual beli barang atau jasa tanpa adanya pertemuan antara si penjual dan si pembeli. Selain e-commerce sebagai aktivitas perdagangan, e-commerce juga dapat dipahami sebagai perjanjian elektronik atau e-kontak. Nah, sehingga tetap memiliki unsur seperti adanya para pihak, objek transaksi, dan juga hak dan kewajiban seperti sebagaimana dalam perjanjian konvensional. Selain e-commerce sebagai aktivitas perdagangan, e-commerce juga dapat dipahami sebagai perjanjian elektronik atau e-kontak. Nah, sehingga pada perjanjian ini memiliki unsur seperti adanya para pihak, objek transaksi, serta hak dan kewajiban sebagaimana dalam perdagangan konvensional. Nah, yang kedua yaitu tentang komponen-komponen e-commerce. Nah, komponen-komponen e-commerce ini ada 4. Yang pertama, pelaku usaha dan juga konsumen sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dan yang kedua, terdapat platform atau media atau website yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga adalah sistem pembayaran elektronik seperti transfer antar bank. Dan yang keempat adalah teknologi informasi dan infrastruktur termaksud jaringan internet dan juga keamanan. Nah, selanjutnya tentang aspek-aspek hukum e-commerce. Salah satu aspek hukum e-commerce yang paling utama yaitu tentang keabsahan transaksi elektronik. Nah, transaksi dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian seperti adanya kesepakatan, adanya kecakapan para pihak, objek tertentu, dan juga sebab yang halal. Selain itu, perlindungan konsumen juga menjadi aspek dalam e-commerce. Nah, konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai produk dan keamanan dalam transaksi serta perlindungan apabila mengalami kerugian akibat kesalahan dari pelaku usaha. Aspek lain yaitu perlindungan data atau keamanan data pribadi, sehingga data pribadi tidak bisa disalahgunakan. Nah, aspek selanjutnya itu adalah tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibat kelalaian dari pelaku usaha. Selanjutnya adalah aspek penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan 2 jalur yaitu penyelesaian dengan litigasi atau pengadilan atau penyelesaian dengan non litigasi atau melalui jalur mediasi. Nah, contoh e-commerce di zaman sekarang yaitu seperti transaksi di Shopee. Nah, seperti misalnya seorang mahasiswa membeli sepatu di aplikasi Shopee. Nah, di dalam aplikasi Shopee itu mahasiswa tersebut akan memilih produk sepatu yang akan dia beli. Selanjutnya setelah dia memilih, dia akan melihat deskripsi tentang sepatu tersebut. Setelah itu, setelah dia melihat deskripsi dari sepatu tersebut, nah dia apabila sudah merasa cocok, dia akan langsung menekan tombol check out. Setelah itu, penjual akan mengemas dan mengirimkannya melalui kurir sehingga barang tersebut dapat sampai kepada si pembeli. Nah, transaksi tersebut sudah mencerminkan konsep e-commerce karena dilakukan melalui internet dan juga tanpa adanya pertemuan antara si penjual dan si pembeli. Selain itu, proses check out yang dilakukan menunjukkan adanya perjanjian elektronik karena di dalamnya berisi kesepakatan antara penjual dan si pembeli. Dalam praktik ini juga menunjukkan komponen-komponen e-commerce seperti adanya penjual dan pembeli sebagai subjek dan platform Shopee sebagai media,
pembayaran digital, serta layanan logistik yang mengantarkan barang. Semua komponen tersebut didukung oleh teknologi informasi seperti jaringan internet. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi itu bersumber dari beberapa sumber ilmiah. Di sini saya tulis dikarenakan jangan sampai saya salah menyebut nama. Untuk pengertian e-commerce itu bersumber dari Saputra C dan kawan-kawan tentang keabsahan jual beli online e-commerce menurut hukum di Indonesia, Jurnal Paranoma Hukum tahun 2022. Pada bagian komponen-komponen e-commerce itu sumbernya dari dua sumber, yaitu Anan G dan kawan-kawan tentang Perspective of Indonesian Law on E-commerce Validity and Liability, Pajajahan Jurnal Ilmu Hukum 2020, dan juga Rahmatila AS dan kawan-kawan e-business dan e-commerce Jurnal Komserva tahun 2024. Selanjutnya sumber pada bagian aspek-aspek hukum e-commerce, yaitu dari dua sumber juga. Yang pertama dari F Legal Certainty in E-commerce Transaction Indonesian Media Law Review tahun 2022, dan dari Amelia R dan kawan-kawan tentang penyelesaian sengketa konsumen dalam e-commerce di Indonesia, Jurnal Hukum tahun 2023. Nah, itulah materi yang bisa saya jelaskan beserta sumbernya. Mohon maaf apabila dari penjelasan saya banyak kesalahan. Saya Senyuwati mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're